Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai dengan ayat 33 dan ayat 36 sampai dengan ayat 38. Yudas Iskariot masa kini. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera." Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya,
Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan terharu jika kita sebagai anak-anaknya tidak menjalankan firman-firman-Nya, apalagi secara sengaja dan sadar diri kita melupakan Tuhan Yesus. Misalnya, tidak pergi ke gereja untuk mengikuti misa kudus karena malas atau sibuk dalam pekerjaan atau sibuk dalam usaha. Misalnya, tidak berdoa pagi dan malam bersama keluarga, atau bahkan lebih mementingkan urusan duniawi. Ini artinya kita sama dengan Yudas Iskariot yang selalu berpikir tentang harta, tentang uang, tentang kesenangan duniawi. Hal-hal seperti inilah yang menjadikan Yesus terharu, sedih. Pernahkah kita berpikir atau bersedia mengorbankan nyawa kita untuk membela teman kita? Tentu akan berpikir berulang-ulang kali. Lihatlah, Tuhan Yesus yang mau, bahkan rela, karena cinta kasih-Nya kepada kita, mau menderita, disiksa, dihina, dicerca, demi menebus dosa-dosa kita. Terkadang kita lebih suka mengeluh jika cobaan, kesulitan menerpa kita. Pernahkah kita berpikir, apa rencana Tuhan terhadap kita atas cobaan-cobaan hidup ini? Namun, dengan lebih dekat kepada Tuhan Yesus, kita semakin dimuliakan, ditempa, dididik untuk lebih memahami bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat kita melalui cobaan-cobaan hidup ini. Kita harus lebih memuliakannya, memuliakan Tuhan Yesus, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sebagai murid-murid yang sejati dari Tuhan Yesus, kita wajib menjadi pewarta atau saksi kebaikan cinta kasih Tuhan Yesus di dalam hidup kita sehari-hari di tengah masyarakat dunia. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, urapilah akal budi dan hati kami, agar benar-benar memahami pengorbanan dan cinta kasih Yesus dalam sengsara dan kematiannya di kayu salib, sehingga kami menjadi saksinya dalam tindakan, perkataan, pikiran kami, bagi sesama kami di dalam masyarakat kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.